Shalom shalom, kembali lagi bersama dengan kami ngobrol-ngobrol bersama dengan istri Batak Sumatera Tulen. Dan Suami Jawa asli loh Jawanya. oke, kali ini kita membahas apa ya? Kita membahas tentang kasus perceraian, ya. Perceraian itu kasus atau apa itu ya? Ya, gitulah ya, peristiwa perceraian. Iya, ya kita lihat ya, di mana-mana sekarang zaman sekarang gampang-gampang bercerai. Berantem dikit, udah cerai. Ada persoalan dikit, cerai aja. Kenapa sih? Mesti itu kayaknya gimana ya? Itu perkataan yang paling puas gitu diucapkan di saat emosi kayaknya ya. Tapi perceraian itu pilihan atau Takdir. takdir ya. Tapi kebanyakan orang tuh memilih untuk cerai ketika ada sesuatu dalam rumah tangganya yang tidak cocok. Apakah perceraian itu sebagai solusi atau apa ya? Kenapa orang itu kok memilih bercerai? Ada apa dengan perceraian ini? Apakah perceraian ini mendapatkan ini, perceraian itu seperti ini? Gitu loh. Kenapa orang itu memilih bercerai itu? Iya, seperti kalimat Hani tadi ya, apakah pilihan atau takdir? Ya karena kita membahas tentang firman Tuhan, tentunya di dalam agama Kristen itu perceraian itu tidak diperbolehkan ya. Dan juga bukan tidak ada kata takdir. Karena Tuhan tidak pernah menakdirkan ataupun tidak pernah menentukan seseorang itu untuk berpisah. Dan itu memang pilihan hati orang tersebut. Nah, karena apa itu ya pada umumnya ya tentu karena tidak ada kecocokan lagi, mereka menganggap tidak ada kecocokan. Padahal ya namanya setiap orang punya kesukaan yang berbeda, tanggal lahir yang berbeda, orang tua berbeda, dari keluarga yang berbeda. Ya tentu nggak ada kecocokan. Sebenarnya dari awal kita kita berkenalan gitu ya antara pasangan yang satu dengan lainnya sebenarnya nggak ada yang sempurna, cocok bener. Tapi karena yang namanya cinta menggebu-gebu, cinta buta, ya istilahnya ya istilah di Sumatera ini, kalau cinta sudah melekat, tai gigi rasa coklat. Bahkan maaf ya, di dalam Amsal 19 ayat 22 yang A bagian A, sifat yang diingini seseorang adalah kesetiaan. Harusnya ada kesetiaan dalam setiap orang itu. Pasangan, pribadi, itu harus ada kesetiaan. Jika nggak ada kesetiaan, itu tadi, pasti akan timbul curiga dan curiga akhirnya memilih untuk bercerai. Hendaknya di dalam setiap manusia, pribadi lepas pribadi maupun pasangan keluarga, itu harus ada kesetiaan. Seperti itu. Bahkan di buah-buah roh, salah satunya adalah kesetiaan. Hendaknya anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus memiliki kesetiaan yang sungguh-sungguh. Terutama kesetiaan kepada Tuhan. Setelah itu kesetiaan kepada pasangan dan sesama. Iya, selain juga kesetiaan saya tambahin lagi ya, kesetiaan itu penting ya, karena banyak orang baik tapi belum tentu setia. Baik-baik tapi belum tentu setia. Untuk berbuat baik pun banyak orang tidak setia melakukan kebaikan itu ya. Ya hanya sebentar aja berbuat baik ketika dijahatin orang nggak berbuat baik lagi. Ah, itu nggak setia berbuat baik. Iya, kemudian satu lagi tuh dalam rumah tangga perlunya ada komitmen. Mungkin dengan berjalannya pernikahan, berjalannya waktu, kadang-kadang pasangan itu cinta itu sepertinya kadang-kadang nggak dirasakan lagi oleh karena apa? Karena banyaknya persoalan, tantangan yang harus dihadapi. Maka perlunya komitmen. Kita harus komitmen dengan apa yang sudah kita janjikan di hadapan Tuhan. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita ikrarkan di hadapan Tuhan. Kita berikrar untuk setia, untuk dalam baik dalam suka dan duka. Nah, maka pertanggungjawaban dari yang sudah kita ikrarkan itu mana? Nah, minimal kalau kita punya ya setiap pasangan pasti punya rasa ketidakcocokan, ada rasa kecewa juga mungkin ketika punya perbedaan pendapat, yang satu kecewa, yang satu juga ngerasa kecewa ya. Ya itu udah pastilah, udah lumrah, biasa. Tetapi sekali lagi komitmen kita di mana kita sudah memilih untuk menikah dengan yang kita rasa
cocok dan kita sudah, berikrar di hadapan Tuhan, hendaknya kita setia, ya. Ada mau ditambahkan lagi? Sudah. Ya, saya mau bacakan satu firman Tuhan ya. Sekali lagi pernikahan Kristen itu tidak diperbolehkan bercerai. Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Diulang lagi dalam Markus 10 ayat 9, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia kecuali kematian. Ya, kalau udah meninggal boleh menikah lagi, ya boleh memiliki pasangan yang baru. Jadi buat pasangan-pasangan suami istri di sana jangan lihat pasangan yang lain kok ketawa-ketawa bahagia ya, mungkin gak ada persoalan, tidak, itu sebenarnya mereka itu mencoba untuk berjalan bersama dan komitmen dengan apa yang sudah diikrarkan di hadapan Tuhan sampai nanti menua bersama. Tetap semangat ya, ingat firman Tuhan, apa yang dipersatukan tidak boleh diceraikan manusia. See you, bye bye. God bless you.